Tuhannya Nabi Musa disebutkan sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ada nggak Tuhannya Nabi Musa manusia terkutuk yang mati telanjang di atas tiang? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya ingin tanyakan, saya penasaran dengan sosok ini. Yang dimaksud oleh kitab yang ini, kitab yang belakangan ini, yang dimaksud siapa yang disalibkan, yang diserupakan? Yudas yang kan disalibkan itu sesuai dengan kitab saudara, yang disalibkan itu adalah Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yesus Kristus yang dibaptis. Lalu kenapa kitab yang 600 tahun kemudian mengatakan itu bukan Yesus Kristus? Itu Yudas, murid Yesus. Yang disalib itu Yesus Barabas, penggantinya Nabi Isa yang disalib itu. Nabi Isanya tidak disalib, dan ada yang disalib namanya Yesus putra Bapa. Yesus putra Bapa? Yesus Barabas, saya baru mendengar Yesus Barabas. Lah, putra Bapa itu bahasa aslinya Barabas. Gitu. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikan dia adalah Yesus Barabas yang Anda tuhankan itu. Dia adalah manusia terkutuk yang mati disalib, menggantikan orang yang jujur. Gitu loh. Jadi yang Anda sembah itu adalah orang fasik, pengkhianat yang Anda sembah itu. Gitu loh, Mbak. Tidak seperti itu. Lalu? Teman-teman. Lalu seperti apa? Jelas-jelas yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Betul atau tidak? Yang saya tanyakan bukan makna di situ. Yang saya tanyakan yang dimaksud oleh kitab 600 tahun. Iya, kitab saya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa melakukan itu. Itu Al-Quran menjelaskan. Tetapi penyaliban itu tetap ada. Namun yang disalib itu adalah orang fasik, pengkhianat. Karena tidak mungkin kemudian yang disalib ini adalah orang yang jujur, orang yang benar, nggak mungkin. Coba Anda baca di dalam Ulangan 21 nomor 23. Coba Anda baca di sana. Bahwa orang yang dihukumi salib itu adalah orang yang memang sudah pantas dihukum karena dosa-dosanya. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi yang dibunuh kemudian di atas tiang salib itu adalah orang yang bersalah dan orang yang tidak benar. Itulah pengganti Nabi Isa alaihissalam yang Anda tuhankan sekarang. Gimana? Makanya orang Yahudi tidak menuhankan korban salib. Jadi Bang Zuma tidak percaya yang disalib adalah Kristus Yesus sebagai penebusan dan pelanggaran. Saya percaya, saya percaya. Saya percaya yang disalib.
Dengarkan, Tiba- saya sebentar lagi percaya, Ya, saya percaya. saya masih waras, kecuali kalau saya sudah gila, baru saya nyembah manusia. Jadi saya percaya Tuhan yang penyaliban menjadi itu manusia, ada, Bang. pembunuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi bukan Tuhan? Apa mungkin? Coba, waras enggak Anda kalau Tuhan menjadi bukan Itu Tuhan? maha kuasa, Waras Bang enggak itu? Zuma. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa Maha jadi apa kuasa. saja. Yang disebut maha kuasa itu tidak pernah kehilangan kuasa. Oke, kalau yang disebut kuasa bisa jadi besok hilang kuasanya. Tapi yang disebut maha kuasa selama-lamanya berkuasa. Kalau dia menjadi Yesus itu manusia berarti selama-lamanya kemahakuasaannya berkuasa. hilang. Loh, gimana? Berkuasa enggak Yesus melawan rasa ngantuk? Itu Berkuasa enggak Yesus melawan kemanusiaannya. rasa lapar? Itu kemanusiaannya. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Ya, berarti dia bukan Tuhan kalau dia manusia. Tuhan yang merasakan. Loh, Tuhan kok merasakan apa? Merasakan gepeng? Gimana Anda mengatakan Tuhan merasakan Zuma menjadi yang bukan gepeng. Tuhan? Bang Zuma kan belum Lah Anda yang gepeng, mana Zuma ada itu sudah Tuhan? tahu Dengarkan, Yesus dengarkan. Tuhan. Mana ada Zuma Tuhan? masih mengeraskan hati. Mana Bang ada Zuma. Tuhan menjadi Sedikit bukan lagi, Tuhan? Bang Zuma. Oke, sekarang yang mati di atas tiang salib itu, yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya yang mati di atas kayu salib. Kemanusiaannya berarti pada saat Tuhan Anda menjadi manusia, saat itu dia bukan Tuhan. Apa mungkin Tuhan pensiun Bang Zuma, lalu menjadi bukan Tuhan? itu Tuhan kamu. Gitu. Nanti sholat, nanti Bang Zuma sholat. Masya Allah, ternyata engkau lah selama ini yang ku bahas di komal-komal. Isa alaihissalam. Aneh. Nggak nyambung. Gepeng. Kebanyakan makan babi begini. Iya, Bang Tuhan Zuma. Anda Yesus katakan, akan Tuhan datang. Anda katakan Ketika menjadi Bang Zuma manusia. Ketika Tuhan Anda menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Buktinya dia mati. Nah, masakan Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Ini orang gepeng kayak gini nih. Cobalah dialog pakai Sedikit ilmu, lagi coba. memahaminya. Bisa Bang tidak Zuma, Tuhan sedikit berubah lagi. menjadi bukan Tuhan? Bisa tidak Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa tidak? Yesus itu tetap Tuhan. Dia turun dunia. Kalau dia tetap Tuhan, kenapa dia mati? Itu yang mati kemanusiaannya, tetapi tetap kealahannya itu tidak pernah hilang. Ya berarti kemanusiaan ini bukan Tuhan kan? Gepeng. Itu Berarti Zuma yang mati ini gepeng. bukan Tuhan. Tadi Anda mengatakan Yesus itu tetap Tuhan. Terus kenapa dia mati? Oh, yang mati itu kemanusiaannya. Lalu yang saya katakan apa? Yesus itu bukan Tuhan karena dia mati. Anda mengatakan yang mati itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya ini kan Yesus, Tante. Bukan tukul kan? Iya. Yang mati itu sopo? Yang mati itu sopo? Mati kemanusiaannya masih. Itu yang mati. Kemanusiaan ini, kemanusiaannya ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaan ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda mati. Kan kamu jangan kamu. Kemanusiaan ini Tuhan atau bukan? Dia tetap Nanti Tuhan. sebentar Berarti lagi Tuhan Anda Bang mati. Zuma akan Yang mati bertemu kemanusiaannya. Yesus saat Yang sholat. manusia ini Tuhan atau bukan, Paman? Jangan takut Bang Zuma. Yesus Nggak nyambung nih orang. Jangan takut. Kenapa Yesus? nyambung. Jualan bahan makanan basi dijual di sini. Bang Zuma, Kenapa jangan Tuhan Anda keraskan mati? hatimu. Oh, yang mati kemanusiaannya. Yang menjadi manusia siapa? Tuhan saya sendiri. Loh, kalau begitu yang mati Tuhan Anda, kemanusiaannya. Lah, yang manusia ini kan Tuhan Anda. Tuhan Anda kan yang mati. Ayo, gepeng, bocor halus. Bang Zuma yang gepeng. Kan karena Allah itu hidup. Gepeng, Tuhan. Sekarang begini, Yesus sekarang begini, hidup sekarang begini. selamanya. Paman, Karena gini, dia Paman, Tuhan gini. ajaib dan Paman, perkasa. gini, Paman.
Tuhan ajaib, apa? Kapur ajaib. Tuhan kok ajaib. Apa? Nanti Bang Lucu, Zuma sulap. akan, Bang Zuma itu seperti Nanti apa? Saulus. Nanti apa? Saulus kan dulu Nanti apa? menganiaya kan. Setelah itu nanti kayak pasal Furin Ibrahim gitu. Dulu kan menghujat kan. Setelah itu Tuhan Oh, Yesus, enggak bisa. Dia itu sabar. bukan. Teman-teman Dia itu saja, cari nanti uang, Bang Zuma saya bilang, kagak. Bodoh Bang amat Zuma dengan nanti, duit. nanti sabar. Enggak, jangan mimpi ente. Kecuali saya sudah gila kayak Anda. Mungkin kalau saya sudah gila kayak Anda, mungkin saya bisa menyembah manusia. Kalau saya sudah gila kayak Anda, selama saya masih waras, saya tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin saya masuk dalam kelompok penyembah sesama manusia. Gak mungkin. Ya, selama saya masih waras, saya tidak akan pernah menyembah manusia terkutuk bernama Yesus. Karena Bang Zuma kan sudah tahu semua kitab Kejadian sampai Wahyu kan. Jadi tinggal 2 saja. Justru Percaya karena Yesus. saya tahu, karena saya tahu lah, sehingga saya tidak akan mungkin menyembah manusia Yesus. Gak mungkin. Gak mungkin saya menyembah mantan mayat, itu gak mungkin. Gak mungkin saya menyembah makhluk yang kalau tidak sebulan kena penyakit leper. Gak mungkin. Gak mungkin saya menyembah Tuhan kalau nggak mandi seminggu kena panu. Gak mungkin. Gak mungkin saya menyembah Tuhan Anda yang sekiranya dia makan telur, dia busuk kentutnya. Gak mungkin. Ngapain Tuhan-Tuhan kayak begitu disembah? Sembah siapa? Bang Zuma sembah siapa? Saya menyembah Tuhannya Yesus. Tuhannya Oke? Mampus. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Hei, penyembah manusia, dengarkan. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Jawab. Siapa? Kan tadi kita Bang Zuma kan ditanya. Siapa yang Zuma sembah? Meong. Takut. Saya tanya, apakah Tuhan Anda yang bernama Yesus itu ketika dia datang ke tengah Bani Israel bertuhan atau dia ateis? Jawab. Bertuhan atau ateis Yesus itu? Sembah. Jawab. Rekam semuanya. Tuhan Yesus siapa yang Bang Zuma sembah? Tuhannya Yesus itu ada atau tidak ada? Siapa yang Bang Zuma maksud tadi? Tuhannya Yesus siapa? Jawab dulu. Tuhannya Yesus itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi, yang orang Yahudi sebut dengan sebutan Hasem Adonai, Elohim, Yod-He-Vav-He. Itulah yang disembah Yesus Tuhan Anda. Jadi ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus bertuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang Maha Suci. Anda menyembah hamba Tuhan, memalukan. Saya paham Bible. Mustahil saya digiring menyembah kepada Yesus, karena saya kenal Yesus di dalam Bible itu kayak mana. Tanya tentang Yesus ke saya, tanya, biar tak jelasin. Oke? Siapa Yesus menurut ibunya? Siapa Yesus menurut sepupunya? Siapa Yesus menurut kakeknya? Siapa Yesus menurut tantenya? Siapa Yesus menurut pamannya? Siapa Yesus menurut tetangganya? Siapa Yesus menurut imam Yahudi? Siapa Yesus menurut rabi-rabi Yahudi? Siapa Yesus menurut mahkamah agama? Siapa Yesus menurut murid-muridnya? Siapa Yesus menurut Paulus? Siapa Yesus menurut orang Romawi, orang Yunani? Siapa Yesus menurut Kristen? Siapa Yesus menurut Allah Subhanahu wa taala? Tanya sama saya biar tak suapin.
Jangan bawa-bawa di sini. Oh, sebentar lagi semua akan nyembah manusia. Yesus, nenek lu kiper pakai helm, mana mungkin? Hanya Yesus siapa? Bapa di sorga kan? Berarti Bang Zuma menyembah Bapa di sorga. Alhamdulillah. Tuyul, alhamdulillah. Maha suci Allah. Dia yang memuji Allah. Dia yang memuji Allah barusan. Allahu Akbar. Dia yang memuji Allah. Alhamdulillah. Dia tidak mengatakan alhamdulillah Yesus. Memuji Allah dia barusan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapa di sorga. Rekam. Ya. Ini Jadi kalau orang Yahudi menyebut Bapa itu, Tante, itu sedang memuji dan menyebut Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa demikian? Amsal 3 nomor 11 nomor 12, karena pencipta langit dan bumi itu ibaratkan ayah yang sedang mendidik anaknya. Berarti kalau berbicara mengenai Tuhan yang orang-orang Yahudi sembah, itu berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi. Begitu juga Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya yang ada di langit, di mana kata langit di sini dirubah oleh lai menjadi surga, itu Yesus sedang berdoa kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan pencipta langit dan bumi kami sebut dengan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Yesus itu hanya manusia. Belum tentu Yesus dengan saya adu panco saya kalah, belum tentu. Belum lomba lari saya dengan Yesus belum tentu saya dikalahkan, belum. Ya, pahami itu. Teman-teman di bawah mohon maaf ya, ini stok Saya sudah pakai mobil Pajero, Yesus tidak pernah. Jago Bang Suma lah. Tuhan kok levelnya kayak gitu. Bukan saya menghina Tuhan Anda, bukan kan. Cuman saya nggak suka Anda tadi bahasanya nggak bagus. Sebentar lagi Suma jadi gila nyembah Yesus. Nenek lu kita. Enggak lah, hanya orang bocor halus keliling di belakang kepala yang nyembah manusia. Tunggu waktu. Masya Allah. Ketika sholat. apa lagi nggak nyambung nih orang? Yesus juga sholat. Yesus sholat. Bukan nari kuda lumping di gereja. Yesus itu sholat. Mereka Bang Suma mengakui bahwa Bang Suma menyembah Bapa di sorga karena Yesus menyembah Bapa di sorga. Dasar lolon. Romantisnya. Lolon. Sarap. Orang itu penyakit kulit di kulit, bukan di otak. Mimpi. Bang Suma mengaku rekam. rekam dari tadi. Saya menyembah Tuhannya Yesus. Kalau adalah Yesus itu sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmah Injil kepada Bani Israel, yang bertuhan kepada pencipta langit dan bumi, maka saya menyembah kepada Tuhan yang sama. Puas? Oke, Yesus menyembah kepada Tuhan yang sama yang saya sembah. Yang menjadi masalah sekarang ente menyembah hamba Tuhan, kan gepeng. Ciptaan Tuhan disembah, makhluk Tuhan disembah, kan gepeng itu namanya. Jangan Anda bangga Bang Suma menyembah dengan sama sembahannya Yesus. Apa nggak sakit itu? Harusnya Anda berpikir, loh kok Bang Suma mengatakan Yesus menyembah? Lah memang faktanya Yesus menyembah. Bapakku yang ada di langit, dimuliakanlah namamu. Yesus berdoa kepada yang di langit. Datang kamu, Yesusku yang ada di Yerusalem, adakah engkau memakai sandal swallow? Tuhan kok modelnya kayak gitu. Udahlah, mending kita diskusi. Yesus itu siapa? Ya, jangan mimpi, jangan menghayal, jangan tahayul. Udah ribuan kok manusia insya Allah yang menjadi mu'alaf dikarenakan lisan dari para saudara-saudara apologet
Masa saudara apologet yang justru mau menjadi penyembah Yesus? Nggak mungkin. Mungkin itu akan Bang sudah mengakui. Apa yang saya akui? Apa yang saya akui? Itu kan yang disembah Yesus kan tadi Bang Suma bilang. Itu lisan saudari mengatakan yang disembah Yesus. Berarti Yesus menyembah. Enggak malu mengakui sembahannya menyembah. Tuhannya menyembah. Enggak malu. Bang Suma sudah mengakui menyembah kepada yang disembah oleh Yesus. Enggak malu Tuhannya menyembah. Cobalah cuci muka itu, sikat gigi itu jangan pakai odol. Cuci muka itu jangan pakai odol. Saya lihat Anda ini sikat gigi pakai rinso, ya salah lah. Janganlah gitu. Yesus tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pernah menyembah, tapi dia pernah menyembah, tapi dia pernah menyembah, tapi dia pernah menyembah. Betul? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak masalah, tidak masalah, tak masalah. Yang pasti Yesus menyembah, betul? Itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi menyembah dia. Dasar orang gila. Maksud kamu itu Tuhan itu harus dilihat kan, nonotnya dipotong, betul? Di semua kitab-kitab terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala. Malasa. Sekarang kalau Anda mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, dengarkan. Kenyataan pahit yang Bang Zuma harus tahu. Di kitabnya, dengarkan. Di kitabnya orang Yahudi, yang mereka sembah itu adalah hakikat maha suci lagi maha tinggi. Ayo, ada enggak orang Yahudi menyembah manusia terkutuk? Ada enggak? Ada enggak Tuhannya Nabi Musa adalah manusia terkutuk? Ada enggak? Tuhannya Nabi Musa disebutkan sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arabnya. Ada enggak Tuhannya Nabi Musa manusia terkutuk yang mati telanjang di atas tiang? Ada enggak? Enggak malu kamu? Kamu enggak malu gitu? Ada enggak Nabi Abraham menyembah manusia yang kalau tidak disusui ibunya kaku badannya? Ada enggak? Ada enggak kemudian para nabi menyembah mantan mayat? Ada. Para nabi menyembah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala. Cobalah gunakan otak, Bung. Bung, pakai otak. Pakai otak, Abang. Beragama itu pakai akal. Perempuan itu dari mana otak. Dia mengubah segala sesuatu. Coba saya kasih dalil ya. Saya kasih dalil supaya Anda itu bisa sedikit sehat ya. Kita lihat di dalam 1 Timotius. Saya mau kita gali data ini dari kitab saudara, kita rujuk kepada dua sembahan. Sembahan Anda dan sembahan saya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan bagaimana apa yang terjadi terhadap pencipta yang kemudian diceritakan di dalam kitab Anda sendiri. Di dalam 1 Timotius 16. Kita lihat. Coba Anda paksakan Yesus masuk di sini. Ini dalil kitab dari saudara, dari kitab saudara sendiri. Kita dengarkan. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian. Bisa nggak Yesus masuk di sini? Yesus tidak di sini. Kalau kita lihat dalam original teksnya, dia dikatakan sebagai Anastasia, ya, Atanasia. Atanasia dalam bahasa Yunani artinya apa? Tidak dapat mati. Tidak dapat mati. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Bisa nggak Yesus di sini duduk? Di 1 Timotius 6 nomor 16. Bisa nggak? Bisa? Tidak bisa. Tuhanmu nggak lolos. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersentuh kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidur pun tidak, apalagi mati. Itu Allah. Cocok.
dengan 1 aku Timotius 6 mau nomor 16. Bang Zuma, aku mau turun dulu soalnya udah mau tidur. Makasih Bang Zuma. Oke, Bang Zuma, Ya, aku itu ketahuan sudah Tuhannya menyepakati mati, surga. turun dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Ketahuan Tuhannya tertidur, lari dia. Tidak cocok dia Tuhanmu tidak cocok di sini. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Itu adalah Allah. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dialah Allah. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dialah Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dialah Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Dialah Allah. Yesus mana bisa di sini? Hei, mana bisa Yesus duduk di sini? Gak bisa dia. Gak bisa. Jadi bungkus Tuhan Anda, bawa pulang, taruh di kulkas. Iya Dimaafin, Mbak. Bang Juna, Iya. Bang Juma, saya kan sempat dihamilin ya sama non Muslim lah. Saya Muslim dihamilin dengan non Muslim. Dengan keadaan saya hamil, dia tidak mau bertanggung jawab. Iya, pernah salah jalan. Jadi aku nggak tahu kalau awalnya dia non, karena dia tidak pernah berkata kalau dia non Muslim. Sampai akhirnya saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Setelah saya mengandung itu, dia nggak mau tanggung jawab ketika saya tidak mau masuk agama dia. Dulu itu saya tidak mengerti kalau tanpa suami itu saya bisa fight itu loh. Akhirnya saya tuh ngerelain pindah agama demi anak-anak saya punya bapak. Selama 8 bulan itu saya tidak pernah dipertanggungjawabkan. Baru 8 bulan saya nikah di gereja Harvest. Lillahi ta'ala, saya tidak meyakini agama beliau karena saya butuh surat nikah. Pas saya jalanin, ternyata dia masih berstatus suami orang, belum bercerai sama istrinya. Jatuhnya saya masih nikah siri. Dan sampai sekarang saya bingung, saya ini Islam atau masih Kristen gitu Bang Juma. Sedangkan saya juga meyakini saya agama Islam gitu, karena saya tidak meyakini agama Kristen. Hukumnya seperti apa Bang Juma kalau saya boleh tahu? Kalau nggak syahadat lagi atau gimana? Karena keluarga saya belum tahu Bang Juma. Ini masih sama laki itu. Enggak, udah pisah 8 tahun yang lalu. Cuman ini saya belum disahadatkan kembali karena saya pernah dibaptis kan. Udah bisa. Udah pisah. Udah pisah. Apa Iya, saya iya, perlu iya, disahadatkan kembali gitu biar Emang belum pernah. Ya, intinya belum. terlepas daripada Dan saya pisah terlepas itu, daripada maaf, Bang metode Juma. Maaf Bang yang Juma, saya potong. Saya pisah juga karena dia tidak Iya, bisa silakan, menghargai. silakan. Kan Silakan. awal pernikahan itu dia bisa katanya menghargai agama saya. Saya bilang oke, saya nikah secara agamamu, tapi setelah nikah kita masing-masing. Ternyata yang saya dapetin, anak saya itu pecah bibirnya itu cuman saya ngajarin sholat. Jadi saya tidak melarang dia untuk ke gereja. Itu yang bikin saya kabur dari rumah. Meninggalkan dia, ternyata dia tidak bisa menghargai agama saya. Sampai detik ini pun saya tidak pernah lagi untuk meminta nafkah. Saya sendiri berdua, anaknya 2 ya Bang Juma. Saya dapat 2 anak dari beliau. Dan anak saya itu seperti apa jatuhnya gitu Bang Juma. Iya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan memang ya secara terstruktur oleh mereka. Itu kelihatan ketika kita melihat ada seorang wanita yang dijanji kemudian masing-masing agama, tapi di dalam perjalanannya mereka cenderung membenci kepada keyakinan istri atau suaminya, maka itu jelas mereka adalah bagian daripada misionaris. Itu jelas itu. Iya Bang Juma, karena di situ ada pemukulan ya sama anak saya ketika anak saya umur 3 tahun, dia lagi belajar sholat.
Papanya ngeliat gitu loh. Sayanya lagi ke warung pas ngeliat anak saya tuh udah berdarah-darah. Sedangkan saya baru ngelahirin anak kedua itu. Ya udah saya pergi gitu tanpa dia ngomong apa-apa, saya langsung pergi ke rumah mama, dan mama juga, karena saya juga, dia udah lu udah tanggung jawab lu gitu loh, nggak mau tanggung, mama udah nggak mau tahu gitu loh, udah gede lu pada udah tahu jalannya yang bener yang mana. Jadi saya kayak ngerasa punya dosa gitu. Dulu saya pernah ngelakuin kesalahan, kayak hidup saya kayak nggak berkah sampai sekarang gitu Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kasus kayak gini banyak, yang lapor ke saya tuh banyak, dari udah beberapa tahun. Sejak saya masih bareng sama saudara kita, Ko Stephen, ya, itu sudah banyak kasus-kasus begini di lapangan. Banyak kali. Nah, kalau misalnya saudari kita ini sudah menyadari kesalahannya, itu adalah suatu hidayah ya. Suatu hidayah, semoga kedepannya saudari kita bisa mendapatkan yang lebih baik dalam hidupnya dan juga untuk anak-anak. Nah, anaknya sekarang di mana? Ikut sama Mbak? Iya. Atau ikut sama bapaknya? Ikut sama saya, dua-duanya saya bawa. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan itu posisi pas mereka masih pada kecil-kecil Bang Juma, diazanin itu sama teman saya, apakah itu sahkah? Karena kan saya lahiran sendiri tanpa keluarga Bang Juma. Iya, nggak masalah. Iya. Mantan suami kan nggak mau dampingin saya gitu Bang Juma. Tapi anak-anak sekarang Islam kan? Islam, nggak pernah dibaptis, cuman saya doang yang dibaptis. Oh, enggak. Ya udah, nggak masalah itu. Jadi sekarang gimana perlindungannya? Aman? Kalau untuk komunikasi sih saya batasin ya Bang Juma, karena anak saya juga sampai sekarang trauma, masih mengingat kejadian dia pukul itu. Kalaupun iya dia masih mengingat kalau ditelepon beliau gitu, masih tanya kabar gitu. Nggak mau, dia takut. Dua anak itu takut. Usia anaknya? Yang satu umur sekarang. 12 tahun, yang satu umur 8, yang kedua umur 8 tahun. Oh, mereka udah mengingat. Jadi saya dinikahin itu pas bunting 8 bulan baru nikah sama dia. Karena itu bentrok agama, saya tidak mau. Dengan dia mengancam kalau lu nggak mau nikah secara agama gua, ya udah gua nggak mau tanggung jawab. Ya itu saya kayak didoktrin gitu Bang Juma, untuk beribadah. Sedangkan saya juga diislamkan dari keluarga yang emang Islam gitu, bertolak belakang dengan saya. Sedangkan keyakinan saya tuh emang yang nggak bisa gitu loh. Cuman karena tuntutan diharuskan saya seperti itu, saya melakukan gitu Bang Juma, karena anak-anak saya masih pada kecil-kecil dahulu. Intinya nggak mau lanjut tanpa bapak juga kan? Iya. Iya. Tapi yang jelas sekarang udah bisa kan? Udah. Alhamdulillah. Belum syahadat ulang aja Bang Juma. Ya udah, kita proses syahadat di sini boleh ya? Boleh Bang Juma. Ya udah. Jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuslamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan Allah tidak menzalimi sedikit pun. Jadi Mbak ini tidak usah bersedih hati. Yang pasti sekarang bertaubat dengan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan terdahulu bersama lakinya, dan setelahnya kemudian beriman dan mengerjakan kebajikan. Allah menjanjikan mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak diragukan, tidak dirugikan sedikit pun. Oke, sekarang kita proses syahadat ya. Mohon maaf untuk meneguhkan. Silakan. Ini mohon maaf kakak, KTP-nya ini
Agamanya apa di KTP, Kak? Islam. Sekarang. Oh, Islam. Islam. Surat nikahnya dari Harvest, kalau surat nikahnya itu dari gereja Harvest. Karena kan aku ternyata dinikahin secara siri ya, karena dia belum bercerai sama istri pertamanya, belum diurus, udah pisah. Kalau KTP Islam. Ya, ini untuk penonton ada 2.500 mohon dibantu di follow supaya bisa mungkin buat bisa on cam. Kalau saran Ya, on cam, kalau ini Bang nggak usah Dewa, on cam, kenapa? nggak usah on cam kalau saran saya. Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. soalnya kita mengingat Privasi, permasalahan privasi. dia ya, privasi. Kita nggak enak juga. Tetapi ketika yang namanya orang itu sudah dibaptis, jelas dia itu adalah Kristen, walaupun KTP-nya itu Islam. Dan sekarang beliau ingin kembali pulang, ibaratnya, kembali ke dalam fitrah. Ya, baik kalau misalnya seperti itu, Bang Juma akan mensahadatkan Mbak Cimol ya di sini ya. Mbak Cimol sabar ya. Iya bang. Aku Wiwi bang, Wiwi Pujastuti. Cuman Nggak pakai usah akun disebutkan. kakak. Oh iya. Nggak usah disebutkan. Nggak usah disebut, Mbak. Soalnya privasi itu persoalannya takutnya nanti itu kan aib sendiri. Ya. Tidak boleh aib sendiri itu dibuka, tidak boleh. Apalagi on cam. Kami percaya. Ini kan di Depok. Di Depok kan. Iya, ini lagi di tempat kakak karena dia sering nonton siaran Bang Juma. Aku jadi bertanya sama beliau juga. Aku pengen gitu bertanya sama Bang Juma. Sempet ke admin Bang Juma juga nggak ada respon gitu. Makanya tadi ngeliat Bang Juma lagi live. Pas aku lagi di rumah kakakku. ini akun kakak. Akun kakakku. Iya, jadi kalau misalnya laki-laki tersebut masih mengganggu, masih neror, apalagi sampai main fisik, maka kami yang akan turun tangan, Mbak. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada sesuatu yang terjadi terhadap Mbak, intimidasi atau misalnya dilakukan satu tekanan-tekanan, apalagi sampai fisik, apalagi menyakiti anak, ya. Mohon maaf, kami akan polisikan laki-laki itu. Iya Bang Juma. Ke anak sih, ke Iya. aku nggak pernah ke anak dia, karena dia pengen Nah, itu dia. semua anak-anaknya itu masuk ya Kristen. Cuman sayanya nggak bisa, maksudnya ya udah nanti anak memilih mana yang benar, mana yang tidak. Mau aku seperti itu, cuman dia nggak mau gitu. Ya udah lu, gue suami gitu loh, lu harus nurut. Mau dia begitu Bang Juma. Ya, negara kita menjamin untuk tiap penduduk memeluk agama masing-masing. Jadi kalau orang sudah punya agama, meskipun itu anak kandung sekalipun yang berbeda akidah dengan kita tidak boleh maksa. Negara nggak membiarkan itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu anak kita yang murtad, kita tidak boleh maksa kemudian mereka untuk masuk Islam kembali, kecuali mengingatkan, memberi pengajaran supaya mereka kembali pada Islam. Tapi untuk melakukan penekanan, kekerasan, penindakan fisik kepada mereka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, makanya sebelum mereka murtad, kita jaga akidah mereka. Itulah fungsinya orang tua. Jangan tunggu anak murtad baru ngamuk. Ya, begitu juga di luar Islam. Kalau orang Islam meskipun itu dari darah daging Anda, kalau dia Islam, Anda tidak boleh menyentuh akidahnya. Ya, karena lawan Anda adalah Islam se-Indonesia. Itu nggak boleh. Makanya saya katakan kepada Mbak Wiwi, kalau misalnya laki itu masih juga menyentuh ya anak kita, maka kami umat Islam yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran kepada laki yang tidak tahu diri itu. Menyesal Ya, itu saya kira anak kita- saya sampai sekarang tuh trauma aja Bang Juma. Rasa takutnya ketika Iya. saya punya pasangan lagi untuk berkenalan lagi dengan laki-laki itu takut. Saya masih ingat traumanya itu nggak hilang-hilang. Iya. Saya dilempar asbak 9 ya. Saya memang bodoh di dalam agama. Tapi ketika saya menikah Bang Juma nggak mudah, karena yaitu hati saya Islam. Hati saya Islam, saya ke gereja, beberapa gereja itu karena saya konsuling. Ketika lu mau membaptis gua, yakinkan kalau agama lu benar. Ternyata ketika saya konsuling, buat saya tidak ada yang benar. Saya sempat dilempar asbak Bang Juma karena konsuling itu.
Wajar kita bertanya ketika lu dapat umat, setidaknya lu meyakinin agama lu benar. Tapi saya diperlakukan seperti sampah yang dilempar asbak. Saya ganti lagi gereja sampai mantan suami saya itu bilang, lu udah nggak usah banyak bacot, yang penting lu nikah dapat surat. Ketika saya nikah cuma dapat selembaran kertas doang dari gereja, tidak diurus secara hukum, dan anak saya pun sampai sekarang tidak ada nama bapaknya. Kalaupun tahu kejadian ini akan seperti ini, saya tidak akan pernah menikah seperti ini. Iya. Oke, mungkin kita dahulukan dulu syahadat ya. Boleh ya? Iya. Oke, baik. Ikutin saya Mbak Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Ya, saudara saya ini kembali menjadi muslimah seutuhnya ya, terlepas dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu anggap saja ujian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini tanpa ujian. Tanda-tanda orang yang sudah ingin meninggalkan dunia, tanda-tanda bumi ini sudah tidak mau dipijak oleh kita adalah salah satunya diangkatnya masalah-masalah terhadap hamba Allah. Jadi kalau misalnya masih ada masalah, ini artinya ujian untuk saudari kita ini. Kiranya ujian ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan ini sebagai ujian untuk lebih dekat dan derajatnya diangkat oleh Allah. Jangan merasa hina di depan manusia, tapi merasa hinalah di hadapan Allah. Ketika merasa hina di hadapan Allah, maka mendekatlah kepada Allah hingga kemuliaan itu tercurahkan kepada kita. Sekira begitu, karena saudari saya ini pernah dibaptis ya dalam agama apa kemarin? Katolik atau Hindu? Protestan. Katolik itu. Protestan. Nah, kita mantan suami saya juga mantan Islam, Bang Juna. Jadi ibunya itu Nasrani. Iya, dia juga murtad gitu ya. Misionaris juga. Suara saya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia dari Islam. Dia dari Islam. Dia pernah mualaf katanya. Gue juga mantan Islam. Dia bilang, loh kok kenapa sekarang Kristen? Jadi ibunya Kristen, bapaknya Islam. Nah, nikah sama bapaknya itu loh, Bang Juma. Ibunya masuk Islam. Bercerailah mereka, kembali lagi mereka ke Kristen. Nah, sempatlah tuh mantan suami saya tuh koma katanya, mau mati, ditinggal bapaknya. Katanya didoain kitab suci lah. Sembuhlah dari koma, katanya dapat mukjizat yang akhirnya dia dibaptis lagi gitu, Bang Juma ceritanya. Alasan dia. Kesaksian misionaris itu ya kayak gitu. Iya Bang, makanya saya konsul juga tidak mendapatkan kebenaran itu ya. Saya 9 gereja di Jakarta, hampir ya itu saya dilempar asbak. Saya ya itu lu mau baptis gue, ya udah yakinin kalau agama lu terbaik. Apa pertanyaan lu ke pendeta itu? Iya kayak contoh
aku memang tidak memahami agama banget gitu loh. Cuma gini, identik dengan pohon cemara. Pertanyaan konyol, Natal itu pertama kali diadain di mana? Gue nanya kayak gitu, dia jawab apa? Natal itu kenapa identik dengan pohon cemara? Gue nanya kayak gitu, dia bilang katanya udah tradisi. Sekarang pertama kali Natal diadain di Yerusalem. Sedangkan di Yerusalem itu keadaan yang sangat tandus dan gersang. Tidak ada satu pohon pun yang bisa tumbuh terkecuali pohon kurma. Kenapa enggak dijadiin itu pohon kurma? Saya dilempar asbak. Ya Allah. Iya, ya sekarang tuh yang saya juga tidak bodoh dalam ngaji gitu Bang Juma, di ngajiin juga sama orang tua, memang salah jalan aja. Yang saya mengakui itu sangat fatal. Allahu Akbar. Cuman buat hal-hal kayak gitu pun saya tidak mendapatkan kebenaran. Ya ketika pun saya dibaptis pun yang saya baca juga doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ketika saya dicemplungin itu yang saya baca. Allahu Akbar. Karena takut Bang Juma, bentrok ninggalin keluarga, hancur semua. Sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa. Pernikahan juga ya seperti ini. Anak juga akhirnya trauma. Dan sampai sekarang pun saya ya sendiri gitu. Saking saya juga nggak mau mental anak saya itu menyamakan semua laki-laki itu jahat gitu loh. Gara-gara satu orang itu. Kalaupun ditanya anak saya pun dia masih mengingat kejadian itu walaupun itu umur dia mau 4 tahun. Itu pecah bibir, pecah jidat karena mungkin nggak sengaja atau apa, pas dia lagi ruku itu tangannya nempeleng gitu loh Bang Juma, kena lah tuh benturan lemari. Dapat kata-kata andalan nggak? Imani saja. Dapat. Ya itulah Bang Juma. Ya apa ya, balik lagi akhirnya saya di situ yang ke-9 itu yaitu diancam lah, ada pengancaman ya di situ, tidak usah banyak berkomentar, iya aja, iya. Jadi saya udah, yaitu ketika saya dibaptis dicemplungin di dalam air itu yang saya baca doa selamat. Makanya sampai sekarang 13 tahun itu saya nggak dimualafin lagi. Ya Allah lillahi ta'ala, saya nggak meyakini gitu antara saya dan Tuhan. Cuman ya ngerasa bersalah gitu, kayak kakak sering nonton Bang Juma, Kak coba tanyain masalah gue ini nanti ketika gue ngado. Sempet inbox Bang Juma bertanya, karena kan jaraknya jauh Bang Juma, saya di Jakarta Pusat, kakak saya di Depok. Saya sampai ke sini karena saya sering nonton Bang Juma. Anak juga pengen diambil Bang Juma. Kayak apa ya? Bagi anak 1, tapi dia mintanya yang pertama. Saya bilang nggak bisa. Dan sampai detik ini, dari awal saya pergi dari rumah sampai sekarang anak itu udah mau SMP, saya tidak pernah nginjek lagi rumahnya atau minta ya buat dinafkain. Bukan apa ya, karena ya udah sampai dia bilang ya udah anak udah pada gede-gede, gue masuk Islam deh. Dengan entengnya dia bilang seperti itu ketika saya sudah membesarkan anak-anak dia dengan kepintaran, pintar ngaji, ranking di kelas gitu loh Bang Juma. Dia ngelihat pertumbuhan anak itu, Masya Allah. Sempet terucap, yaudah gue mualaf deh. Saya nggak mau, karena juga buat saya tuh Jangan percaya. bener, jangan percaya. Enggak, bisa jadi si Tommy itu nanti masih yang itu loh, ngerayu si Andin, dideketin, disuruh murtad segala macam, itu yang harus. Masya Allah. Syukran. Berat Bang Juma kalau dibilang berat, 2 anak ditinggal. Maksudnya saya pergi itu dalam keadaan masih merah. Anak kedua itu baru lahir seminggu. Itu sampai ditolongin sama tetangga yang memang Nasrani juga. Saya di ruang lingkup kan, di kontrakan di ruangan Nasrani, tidak ada Islamnya di situ. Sengaja dia cari seperti itu biar saya bersosialisasi. Masya Itu loh Bang Allah. Juma. Yang saya nggak bisa kayak gini gitu. Saya pun nggak, dari awal dia udah nggak komitmen, tidak bisa menghargai agama saya. Sedangkan saya pun tidak melarang anak mau ke gereja kek. Tapi ketika anak saya ajarkan sholat, lu jangan marah.
ya itulah kekerasan, bukan ke saya tapi ke anak ketika saya tidak ada di rumah. Mungkin cukup itu aja Kak. Minta doanya ini kepada Pak Disugi, mohon didoakan dulu Pak Disugi supaya mbaknya tetap istiqomah. Amin. Iya. Ya Allah. Monggo Ya. Pak Disugi. Dapat jatah juga saya ini ya jadinya ya. Oke, alhamdulillah kita ngalap berkah dari kembalinya Mbak siapa? Mbak Cimol. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi Ya, dengan kembalinya Mbak Ukhti Wiwi. Melisa, syukran. Insyaallah. Ya, kita doa bersama semoga iman kita, iman Mbak Wiwi ya tetap istiqomah di dalam hati kita hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadaru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami tempat memohon dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman di dada kami ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada saudariku yang baru saja kembali mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa anak-anak dan istri kami, dosa minal muslimin wal muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang berguna bagi agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai orang yang berguna bagi agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan. Tolong di mute. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah, sebagai asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nas'alukal ijabah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina waladdallin. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Ini sebuah kejadian ini menjadi sebuah pembelajaran buat yang nyimak ya, saudara-saudaraku. Iya, izin para guru semuanya, Mbak Wiwik monitor, Mbak Wiwik. Mbak Wiwik. Masih ke-mute. Iya ya. Wah. Iya, Mbak Wiwik, saya boleh bertanya sedikit mungkin ya, mohon maaf, Mbak.
Kalau boleh tahu, ketika Mbak di kekristenan suka meninggalkan sholat? Enggak, kalau kemarin itu saya sempat ngejalinin sholat walaupun masih bolong. Iya. Cuman kalau anak saya ajarin. Iya, berapa tahun itu Mbak di kekristenan? Kalau boleh tahu. Saya itu dinikahin itu 8 tahun. Perceraiannya 8 tahun. Perceraiannya 8 tahun, 13. Enggak dong, dari Andin kurangin 8, 3 tahun. 3 tahunan. Masya Allah. Begini saudaraku, sedikit ya dari saya, izin para guru semuanya. Sholat itu di dalam Islam adalah ibadah yang paling utama. Sehingga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah salat, saudaraku. Sehingga idza saluhat saluhat amalul baqi wa idza fasadat amalul baqi. Ketika salatnya bagus, maka amal yang lain akan ikut bagus. Tetapi ketika sholatnya buruk, saudara, maka amal yang lain akan ikut buruk. Na'udzubillah. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan kepada saudariku, ketika sholat ada yang Anda tinggalkan, maka alangkah baiknya ketika kita sekarang sudah kembali kepada seorang muslimah, sholat itu kita qadha. Karena sholat itu wajib. Ketika kewajiban ditinggalkan, maka menjadi hutang kepada Allah yang harus kita bayar, saudara. Begitupun dengan puasa Ramadan. Kita bertobat kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya karena saya meninggalkan sholat. Ya Allah, ampunilah dosa saya karena saya meninggalkan puasa Ramadan. Kewajiban-kewajiban saya tinggalkan. Ketika kewajiban itu belum kita bayar, saudara, maka Allah tangguhkan semua itu. Karena itu kewajiban harus dibayar. Oleh karena itu jangan dulu ibadah-ibadah sunnah, bayar dulu ibadah yang wajib. Sehingga kata ulama ahli fikih mengatakan haram sholat sunnah seseorang ketika punya qadha wajib. Jadi kita mengutamakan yang wajib. Nanti kalau sudah beres yang wajib, maka diperbolehkan kita ibadah-ibadah yang sunnah. Antara Tuhan dan manusia itu kan berbeda level ya, benar nggak? Ya. Antara Tuhan dan manusia itu beda level. Tuhan pencipta, manusia ciptaan, kan gitu ya? Ya. Benar nggak? Benar. Bisa tidak kemudian pencipta itu menjadi ciptaan? Pencipta jadi ciptaan. Nggak bisa. Nggak bisa, berarti pencipta itu tidak bisa menjadi manusia, betul? Betul. Yesus manusia, betul? Manusia. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Ya, betul dah. Pakai dah, Bang. Kan Tuhan itu bukan manusia. Ya. Yesus manusia. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Paulus bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau? Tuhankah engkau?" Apa kata Yesus? "Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret," kata Yesus. Iya kan? Jadi Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Planos itu, penipu itu, pembohong itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang ragu mengatakan Yesus itu manusia, berarti dia itu jangan-jangan ada indikasi sebagai orang yang suka berbohong. Ya, dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7.
Penyesat itu, penipu itu, pembohong itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Jadi supaya kita tidak dianggap pembohong, maka wajib hukumnya kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau kita sudah mendudukkan Tuhan pencipta dan langit dan bumi, tidak akan mungkin menjadi manusia, tidak akan mungkin menjadi bukan Tuhan, maka mustahil Tuhan itu menciptakan dirinya menjadi bayi, mustahil. Sekarang kalau Tuhan ini membagi diri atau berinkarnasi, menghadirkan pribadi baru di luar dirinya, maka pribadi baru ini walaupun dilabeli Tuhan, walaupun dianggap Tuhan, walaupun disembah manusia, karena dia adalah pribadi baru, maka pribadi baru yang dilabeli Tuhan ini tetap adalah Tuhan yang diciptakan. Segala sesuatu, Tuhankah dia, dewakah dia, sembahankah dia, kalau dia sudah dicipta, maka walaupun dipanggil Tuhan, tetap aja kedudukannya adalah ciptaan. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kamu labeli Yesus itu Tuhan, tapi pada prinsipnya dia adalah ciptaan. Kenapa? Karena mustahil Tuhan menciptakan Tuhan baru. Ketika Tuhan menciptakan pribadi baru, dia bukan Tuhan lagi, tapi dia adalah ciptaan yang dilabeli Tuhan. Orang waras tidak mungkin kemudian menyembah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Yang membuat ciptaan itu dipanggil Tuhan, pasti ada yang salah. Kalau bukan terjemahannya, pasti ada yang keliru di situ. Nah, itu yang pertama. Betul ya? Betul ya? Ya. Ya, jadi sepakat kita Yesus itu manusia dan Yesus itu bukan Tuhan. Sepakat tidak? Manusia, Bang. Ya memang iya, manusia. Manusia. Kalau Tuhan apa enggaknya nggak tahu. Loh, tadi katanya Tuhan itu nggak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan, maka Tuhan tidak berubah menjadi malaikat, Tuhan tidak berubah menjadi angin, Tuhan tidak berubah menjadi roh, Tuhan tidak berubah menjadi setan, Tuhan tidak berubah menjadi manusia. Kalau Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan, selamanya Tuhan pasti Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah Tuhan mustahil menjadi makhluk. Yesus makhluk, ya, berarti dia bukan Tuhan. Oke ya? Ya. Sampai di sini saudara terbang bisa nggak paham? Paham, Bang. Nah, itulah kenapa orang-orang Yahudi sudah 2000 tahun berdampingan dengan Kristen tidak pernah jatuh cinta kepada agama Kristen. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi yang disembah oleh orang Kristen itu adalah makhluk ciptaan pagan. Pagan sedangkan takaran gimana? Pagan itu apa? Pagan itu adalah orang-orang yang memberhalakan atau mempertuhankan ciptaan Tuhan. Itu pagan. Menyembah patung gitu ya? Ya, patung, manusia, ayam, sapi, kodok. Ya itu, berhala semua tuh. Pokoknya yang menyembah selain daripada Allah itu namanya inasan. Itu menyembah ciptaan namanya. Ya. Berarti Anda sudah mengakui Yesus itu hanyalah manusia. Ya. Namun demikian, iya betul, Masya Allah. Artinya kalau Anda sudah mengakui Yesus itu manusia, tinggal selangkah lagi menuju syahadat, menuju kepada Islam. Kalau Yesus sudah Anda akui. Nah sekarang Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu kepada setiap kebenaran yang belum kuajarkan kepadamu.
Nah, menurut saudara, siapa roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit? Roh kebenaran. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Roh kebenaran siapa? Nah, roh di sini identik dengan manusia. Roh di sini identik dengan nabi. Siapa itu, Bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Mari kita lihat ya. Aspek benarnya dulu, berdasarkan dengan kitab suci yang masing-masing. Orang-orang Kristen menyembah Yesus, aspek kebenaran hal itu dilakukan, apakah tertulis di dalam kitabnya orang Kristen menyembah Yesus? Silakan. Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada. Berarti enggak ada aspek kebenaran di situ. Umat Islam kemudian menyembah kepada Allah, fa'budni, ada perintah, maka sembahlah aku. Sehingga umat Islam kemudian menyembah kepada Allah karena di situ ada kebenaran, ada pembenaran perlakuan yang dilakukan oleh umat Islam melalui kitab sucinya. Umat Islam menyembah kepada Allah karena di dalam kitab sucinya ada perintah. Oke? Paham ya? Iya. Yang kedua, umat Islam itu sholat. Ada perintah sholat di dalam Al-Quran. Umat Islam lakukan. Ada enggak perintah di dalam kitab saudara untuk ibadah hari Minggu di gereja? Ada enggak? Nggak tahu, Bang. Enggak ada. Nggak ada. Jadi enggak ada unsur kebenarannya. Kalau di Al-Quran dijelaskan untuk beriman kepada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang-orang Islam tidak boleh ragu terhadap kebenaran Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah sekarang ada enggak perintah dari Tuhan untuk beriman kepada surah-surah Paulus, kepada surah Lukas, kepada surah Matius? Ada enggak perintahnya? Nggak tahu, Om. Enggak ada. Masa? Iya enggak ada. Cari sampai alis Anda itu gundul, tidak akan pernah Anda temukan data untuk perintah. Iya, perintah dari Tuhan untuk beriman kepada surat-surat Paulus. Enggak ada. Dan terakhir, di dalam Al-Quran diperintahkan dan diajarkan bahwasanya orang yang benar itu harus menuju kepada Islam. Dan orang-orang yang tidak merujuk kepada Islam adalah pembohong, pendusta, penipu. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah orang-orang yang zalim, yang tidak percaya dan tidak beriman kepada ajaran agama Islam. Sekarang, ada enggak perintah di dalam agama, di dalam pengajaran Tuhan dan pengajaran Yesus agar orang beragama Kristen? Ada enggak? Nggak ada, Om. Enggak ada. Jadi roh kebenaran hanya berbicara mengenai kebenaran. Sedangkan yang kita sajikan barusan terkait dengan Kristen, terkait dengan nyembah Yesus, terkait dengan kitabnya Kristen itu sama sekali tak ada. Lalu kebenaran apa yang datang di Kristen? Ketika berbicara roh kebenaran itu akan datang setelah aku terangkat ke langit, maka Tuhan akan mengutus roh kebenaran setelahku yang akan mengajarkan segala aspek kebenaran itu sendiri. Kenapa jadi abang tahu roh kebenaran itu si Muhammad? Ya, karena roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami, wa kadzalika auhayna
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh dengan perintah kami. Lalu dikatakan kemudian di ayat yang sama, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Jadi dengan Al-Quran, dengan roh yang Tuhan berikan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan dengan Al-Quran ini engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar akan membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah roh kebenaran, di mana roh di sini adalah unsur manusia, unsur yang ada pada dirinya sebagai manusia, dan kebenarannya di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran menerangkan surah Asy-Syura ayat 52, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudian ruh, lalu kemudian juga diterangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi ayat berapa ya? Al-Kahfi ayat 29, ya. Semoga saya tidak keliru. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebenaran. Roh yang dibawa adalah Al-Quran, kebenaran itu sendiri. Maka roh kebenaran yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Maidah juga diterangkan di ayat 48, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa unsur kebenaran kemudian itu hanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran bil haqq. Jadi roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Rasulullah Muhammad SAW diturunkan kemudian kepadanya kitab sebagai nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia dengan membawa kebenaran. Jadi roh kebenaran yang dimaksud adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bang ya pencerahannya. Bang, aku mau nanya, kalau di Banjarmasin ada nggak api juga Bang? Banjarmasin ada. Ya. Di daerah mana itu Bang? Tepatnya saya belum kopi. Yang jelas Banjarmasin, teman-teman kita di sana itu ada Apologet Islam Indonesia. Mau main ke sana sekalian mau nanya-nanya lah. Ya. Iya, silakan. Berubah pikiran lah. Iya. Soalnya keluarga semua Kristen semua. Iya. Gak apa-apa Bang. Anda akan menjadi pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga Anda.